Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kita sangat diberkati. Amin. Saudara sangat beruntung. Kurang kompak. Siapa yang mau beruntung? Saudara sangat beruntung. Haleluya. Ini subtema yang saya sampaikan, yang sudah disampaikan beberapa kali, untuk menghadapi situasi yang sangat penuh berkat. Dari tahun 2026 sampai tahun 2029, Ratu Ngiras Imam sangat diberkati. Amin. Karena susahnya sudah diberitakan hamba-hamba Tuhan yang lain, saya beritakan keberuntungan bagi kita. Ratu Ngiras Imam siap diberkati, siap beruntung. Perhatikan firman yang ada di belakang sana, biar bisa melihat saya yang sangat ganteng ini bagi istri saya. Tapi ya, silakan maju, karena saya sangat bersukacita saat pagi hari ini sudah dipesan khotbahnya sebentar saja. Siap. Kalau sebentar saja, kalau lama saya, waduh, bagaimana ini? Nah, saudara, subtema yang saya sampaikan, kuasa Tuhan siap memelihara di tengah-tengah kesusahan besar. Saya ulang lagi, subtema kuasa Tuhan memelihara di tengah-tengah kesukaran besar atau kesusahan besar atau penderitaan yang besar. Kuasa Tuhan sanggup memelihara kita. Amin. 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kita harus percaya penuh pada firman dan Roh Kudus. Yang ketiga, langsung saja, kan cepat selesai. Ya, yang kedua, tetap teguh sebagai bait Allah. Yang ketiga, rukun. Sudah selesai. Sudah selesai, bro. Kan sudah ini, sudah tak sampaikan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Firman Allah telah menjadi manusia. Ulang lagi, ya. Anak saya yang baca ini. Firman Allah telah menjadi manusia. Ayat pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, yang pertama, kita harus kembali yakin yang satu-satunya itu Sang Sabda, pribadi Allah. Di dalam firman itu, di situ ada kehidupan. Di dalam firman itu ada kekuatan. Di dalam firman itu ada pemeliharaan. Saya bagikan saya kesaksian sedikit. Ulang tahun pemahyuan 13 November saya mengikuti di Yogyakarta. Saudara mau diberkati? Ini sangat penting. Saya dapat berkat seperti ini. Di saat firman disampaikan, ya, di saat firman disampaikan, siapapun hamba Tuhan, siapapun yang menyampaikan, kalau saudara perhatikan dan saudara imani
Tidak mungkin saudara bisa menerima rangkaian khotbah sedemikian sampai hambanya Pak Ditiro, saya bilang Pak Ditiro, lama dia hampir 2 jam dia khotbah. Tidak mungkin saudara terima semua. Tapi kalau saudara mengamati dan firman itu berbicara untuk saudara, saudara amini. Kuasa itu turun yang saudara amini itu. Melawat, contohnya. Kalau saudara bermasalah dengan ginjal, dengan jantung, di situ firman berbicara kuasa bilur Yesus Kristus yang berdarah. Segala dosa dihapuskan, segala sakit penyakit disembuhkan. Kalau saudara terima imani, amin, puji Tuhan, jantungku sehat, ginjalku sehat, paru-paruku sehat. Kuasa kesembuhan itu turun melawat saudara. Ini yang saya terima, pencerahan itu di saat ulang tahun pewahyuan 38 Pak Rosman ya. Yang kedua yang saya terima, ini kalau saudara tangkap, saudara akan diberkati. Dimanapun saudara ibadah. Ini saya pesan untuk anak-anak remaja, pemuda-pemudi, bapak, ibu, kakek, nenek, semuanya amati. Dimanapun saudara digembalakan, kalau memperhatikan, mencermati firman, ini untuk saya yang mana? Silahkan amin. Nah, salah satu contoh ini tadi, kuasa bilur Yesus Kristus yang berdarah, segala dosa-dosamu diampuni, segala sakit penyakitmu kalau ada yang sakit, saat itu kuasa kesembuhan turun melawat, baik itu ginjal, paru-paru. Di sini ada anak kecil yang sudah usia 2 tahun, tapi pertumbuhannya kurang baik. Saya bilang dalam hati, kuasa Tuhan menolong hidup anak ini. Saya amati di saat anak itu tidur, ini sepertinya sudah berusia, tapi pertumbuhannya kurang bagus. Ibunya bilang ini bermasalah dengan paru-paru. Iya betul ibu ya. Kalau butir-butir perkataan firman, saudara perhatikan, lawatan Tuhan terjadi. Oke, amin. Yang kedua yang saya dapatkan, firman dan Roh Kudus. Ini yang akan mengerjakan. Firman dan Roh Kudus itu yang akan mengerjakan. Sekalipun yang saudara pergumulkan saat ini, mungkin di hadapan mata saudara, pendengaran saudara, mungkin saudara bergumul untuk anak, mungkin saudara bergumul untuk usaha pekerjaan, tetapi kalau saudara yakin, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anakku diberkati. Kuasa berkat itu turun ke anak itu. Sejauh manapun anak itu berada, bagi Tuhan tidak bisa dihambat oleh waktu, oleh jarak. Sesulit apapun yang saudara hadapi, kalau saudara perkatakan, masalahku itu sangat diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ini contoh butir-butir perkataan firman yang nanti akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan selanjutnya. Jadi di saat mendengarkan firman, mohon maaf, jangan main HP. Bukan cuma anak-anak muda yang main HP, orang tua juga bisa main HP kok. Kalau, mohon maaf ya, kalau saya pas ibadah, nonaktif dari mulai pujian, saya nonaktifkan. Tidak bisa komunikasi, baik dari luar maupun yang di sekitar sini tidak bisa komunikasi. Karena apa? Kita sedang berkomunikasi dengan kekasih surgawi. Kita sedang berkomunikasi dengan kekasih surgawi.
Kok enggak ada amin ya? Adakah orang di sini? Kita sedang berkomunikasi dengan kekasih surgawi. Haleluya. Oh, masih ada orang. Jangan biarkan saya bicara sendiri. Ini sudah saya kasih kisi-kisi berkatnya. Saya merasakan di sini itu banyak yang hadir, saudara. Penggede-penggede, sebetulnya malaikat sangsara itu ada di sini. Saya bilang, bagaimana Romo? Ya itu kan sudah dicatat toh. Silakan disampaikan. Silakan disampaikan. Jadi kalau saya persiapan firman itu, mohon maaf, tidak bisa berjam-jam di situ, tidak bisa. Kalau ngelantunkan makrifat, saya bisa berjam-jam di situ, baru saya diam. Kalau saya belum dapat tema, saya tidur. Dah, bangun tidur, baru saya catat, oh ini temanya, ini subtemanya. Baru ayat-ayat itu saya catat. 1, 2, 3, dah. Jadi saudara, kita akan baca Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. ya terus. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terima kasih. Pada mulanya, siapa yang menciptakan alam semesta, langit, bumi? Allah. Pencipta alam semesta, yang berkuasa, yang maha dahsyat itu, Dia firman. Haleluya. Kalau sudah ada bahasa yang kasar, oh ini bukan ini. Bukan Bapak Adonai ini. Kalau saya gejolkan, ya udah. Pak Pendeta Andreas Adi bilang, sana. Sudah ada yang tugas saya menyampaikan firman, ini malaikat sang suraya. Nggak khotbah. Tapi kemarin sore itu, saya bilang, wah Pak Bagio sangat dikasih malaikat sang surya ini. Ya, juga dikasih saudara. Kalau udah dikasih, saya enggak sampai sini. Ini sudah hampir selesai, Pak ya. Saya dikasih, Bapak Ibu juga dikasih, amin. Saudara yang datang ini banyak banget. Mengapa dikatakan banyak banget? Firman dan Roh Kudus itu sekalipun satu orang bisa menggenapi terwujud. Amin. Tidak usah kecil hati. Sana kok tidak datang, saya tidak datang. Bapak Adonai datang, para malaikat surgawi datang di sini. Haleluya. Haleluya. Aku yakin banget itu. Sangat yakin saya itu. Sebelum ada situasi seperti ini, 2 minggu yang lalu, mimpi lagi. Tempat ini sangat diincar, dicintai oleh itu. Yang digambar itu. Gambarnya kok seperti itu. Tapi Allah lebih mengasihi kita dengan tulus, ikhlas. Kalau Dia bilang mengasihi, bohong, pendusta, gak pantas mengatakan kasih, ku tak kasih kabeh. Bohong, kamu tidak berani masuk neraka sendiri. Saudara, kasih Kristus sangat dahsyat. Ini loh, keadaan campur baur. Roh Kudus melayang-layang di permukaan air itu, yang kondisi campur baur. Allah bersabda, jadilah terang. Terang itu jadi. Siapa ini yang bekerja? Firman dan Roh Kudus.
Haleluya. Firman dan Roh Kudus. Kalau keadaan yang saudara hadapi itu campur baur, katakan, pertolongan Tuhan dalam hidupku. Hah? Nggak ada orang ini. Situasi campur baur, kondisi yang tertekan, tertindas. Bagaimana ini sampai tidak bisa ngomong ini? Dalam doa katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi menjadi baik. Tuhan Haleluya. Saya itu dipesan sama istri saya, jangan teriak-teriak. Teriak saja tidak disambut-sambut, apalagi tidak teriak. Ini butir-butir berkat Tuhan, saudara. Langkah 2026. Berkat itu untuk Ratu Ngiras Iman. Haleluya. Haleluya. Belum selesai ya. Belum selesai. Lanjut ya. Ini kejadian. Yang menciptakan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini siapa? Kalau ayat 11 dan 12. Baca dulu. Kejadian tadi. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Saudara, Bapak Ibu, mohon ampun, mohon maaf. Silakan lihat ke sana dulu. Itu Bapak Adonai yang ciptakan. Dengan apa? Dengan sabdanya. Haleluya. Haleluya. Dia Bapak Adonai cipta. Haleluya. Amin, Pak Lukas. Iya, dia Bapak Adonai yang menciptakan. Haleluya. Wah, ini kalau berderap sangat dahsyat. Berderap kemana ini? Wah, nanti ada yang ke selatan, ke barat, ke timur, ke utara. Timur sana ya? Barat sana ya? Sana barat ya, Pak? Ya? Sana barat ya? Jatah saya sih duduk di sana. Saya 2 malam ditarik, Pak. Pendeta Andreas itu sudah di sana, tarik lagi ke sana. Sana lagi, tarik lagi. Pak, dinanya mana? Ini. Ini kan bener kan? Saya di sana. Kalau mau di situ boleh. Saya tarik ke sana. Saya bilang, kelihatannya Pak Andri tidak berani sendiri di sana. Mohon maaf Bapak ya. Saya rasa-rasa sama istri saya. Ini bagaimana? Saya ditarik sana sini. Mohon maaf kalau saya wira-wiri kemarin 2 malam itu. Tadi malam juga saya cari Pak Andreas. Aduh, Pak Pendeta ini. Kemana dia? Sakit dia. Oh, sakit. Sekarang sudah sembuh dia. Pak Yohanes Kalo juga sudah sembuh ya. Ya. Nah, di sini dilengkapi nih, dilengkapi. Kalau di sini dididik, dilatih oleh guru dan gembala, Bunda Tribrata, dengan panitia-panitia yang ada. Seperti karaoke kemarin, itu kan melatih mental, keberanian. Ya, dilatih juga untuk bisa memuji Tuhan yang benar itu bagaimana. Loh, anak saya bilangnya nyanyi, cecak rowo. Wah, itu karena pengetahuannya di sekolah seperti itu. Goyangnya sih ya. Dia memang suka nari dia. Ya, itu bagus. Semua untuk melatih. Saya kan perhatikan, wah ini luar biasa karya. Terus saya di tenda itu memang opa itu
Saya kalau manggil malaikat sang surga itu kan opa. Opa itu dari dulu kalau ngadakan acara mesti ada lomba ini itu, dipersiapkan lahir dan batin untuk perlindungan wanita. Wah, ini ada buat kolam. Wah, jurinya juga cerdas dia. Untuk tanya, mana toiletnya? Di dalam. Wah, ini yang buat juga. Nah, sekarang kan zamannya toilet itu ada di dalam, ada dibuatkan sini. Tapi kelihatannya di situ juga tidak dipikirkan. Cuma dia yang menjelaskan itu sangat cerdasnya dia. Sudah dibuat di dalam itu. Ya. Tapi kan jurinya lebih cerdas dia. Nah, saudara, ini ayat-ayat Yohanes. Ini sudah, kejadian sudah sedikit-sedikit saya baca. Ini hampir selesai. Yang saya pertama, Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, Janganlah. iya sampai situ dulu. Saudara, ini firman untuk siapa? Untuk Yosua. Sekarang untuk kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi, saya sangat mengasihi anak-anak remaja, pemuda-pemudi. Karena apa? Yusuf itu menerima pewahyuan usia berapa? Ya, 60 tahun? 17 tahun. Kalau anak-anak muda ini, mohon maaf, dikurangi aja main HP-nya. Game-gamenya dikurangi, banyak berdoa. Nanti Tuhan akan pakai kalian. Amin. Wow. Terus ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi tahun 2026 yang menjadi pedoman itu firman. Amin. Dan Roh Kudus, firman itu hidup. Kalau firman tanpa Roh Kudus, itu seperti ahli Taurat nantinya. Suka menghakimi gembala. Ya kan? Suka menghakimi gembala. Tidak percaya dengan situasi, apalagi situasi seperti ini. Wah, ini sesat ini. Bunda ini ngajarkan apalagi ini. Setan apa saja suruh masuk. Nah, mohon maaf ini, bagi alat-alat peraga ini kalau dimasuki setan, diobat-abitkan, nanti pulang dari sini kerokan, meriang. Wah, saudara banyak berdoa, rajut diri, dia Bapak Adonai ada di sini. Maka saya tenang, tidak gugup menghadapi situasi ini. Ya biar saja, sudah ada yang senior menghadapi. Ya kan, sudah yang lebih senior menghadapi. Kalau saya kan disuruh khotbah, saya siapkan khotbah aja, tapi sudah disuruh nyatet. Ini yang saya catat ini, sudah. Saya minta lagi, udah ada lagi. Oke ya, jangan menoleh ke kanan ke kiri, telinganya jangan mendengarkan bisak-bisik orang lain. Gonmu kuwi sidik banget. Siapa yang bilang seperti itu? Teman-teman kita. Cuma doa saya, jangan sampai Tuhan mereka meninggalkan kau di saat kesukaran besar ini datang. Tetapkanlah iman mereka. Itu doa saya. Kalau yang di sini sudah jelas untung. Amin. Saya bersyukur lagi ini Pak Ditiro ini sudah usia 74. Saya baru 60. Baru 60 saya. Beliau saya katakan
dari dulu saya perhatikan, beliau itu merasakan kalau seperti ini obatnya apa. Seperti ini obatnya apa? Dia tahu kondisi fisiknya. Jadi saudara semua harus bisa ngerti kondisi seperti ini bagaimana ya. Jangan sampai sudah pilek, minum air es yang banyak, nanti tambah pilek. Minum yang hangat-hangat. Saya tadi bangun tidur itu batuk, pilek. Ini bagaimana? Tadi malamnya jam 12 sudah bangun. Sudah berdoa. Sudah kamar kecil bawa anduk mau mandi, dingin banget. Karena suruh khotbah. Suruh khotbah ini saya sudah bilang sama Ibu Marta, sebetulnya kan saya tidak usah khotbah. Dari atas Pak, udah kalau dibilang dari atas ya sudah saya diam. Tidak bisa membatal lagi. Nah saudara, yang membuat beruntung hidup kita itu adalah firman. Tidak usah mendengarkan orang menghina, mengejek. Siapa yang bisa memisahkan kita penindasan? Siapa yang bisa memisahkan kita penindasan? Oh, tadi malam diajarkan oleh malaikat Sangsora itu kurang lengkap itu. Siapa yang memisahkan kita kelaparan? Wah, kalau gitu kan nggak ngantuk. Iya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang bisa membuat saudara kita semua ini beruntung, itu firman. Sekarang Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, firman itu mencipta semua. Yang ada di alam semesta itu dia yang mencipta sang sabda. Setelah itu Yohanes pasal 14 ayat 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Dia diam di antara kita ini. Dia sang sabda yang menjadi manusia itu diam di antara kita. Dia di tengah-tengah kita sekarang ini. Kalau dia di tengah-tengah kita, apakah dia bertinggal diam? Tidak mungkin dia tinggal diam. Dia memperhatikan kita. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus menerima hidup yang kekal dalam hidupnya. Hidup kekal itu ada di dalam kerajaan surga. Amin. Saudara memiliki hidup kekal? Kalau belum menerima Yesus Kristus, saudara boleh ragu. Tetapi setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara yakin aku memiliki hidup yang kekal. Amin. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Silakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setelah percaya menerima Yesus Kristus, kita mengakui kita ini orang berdosa, bersalah di hadapan Allah. Apa dosa, apa kesalahan apa yang saudara akui di hadapan Dia? Dia akan menghapus, menyucikan dari segala kejahatan. Amin. Jadi diakui. Kalau sudah diakui, saudara boleh tenang hidupnya. Tidak dikejar-kejar lagi oleh kuasa maut.
kita dimeterai dengan kekuatan kuasa darahnya. Ya, lanjut. Sekarang yang kedua, tetap teguh sebagai bait Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 dibaca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Tetap teguh sebagai bait Allah. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Amin. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18 baca dulu di sana. Ini lari maraton dulu ya. Ya, silakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Terus? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, amin. Amin. Roh Kudus menolong kita, membela kita. Kalau kita sebagai bait suci, sebagai rumah Allah. Saudara yakin sebagai bait suci Allah? Saudara yakin sebagai bait suci Allah? Pak Paulus Wakiman itu sudah dijawab amin kok. Loh, saya itu bukan Allah. Kalau udah ngamini di hati saya enggak dengar. Tapi kalau dia berkata amin, wah, Roh Kudus turun bertahta dalam hatimu. Kan ini bicara Roh Kudus. Amin. Kesaksian tadi loh. Itu saya imani itu. Ya, lanjut. Sekarang kalau kita ini sebagai bait sucinya Allah, kalau nanti dunia ini gonjang-ganjing, langit digoncang, bumi digoncang. HG pasal 2 ayat 14 dan ayat 4 sampai ayat 9. Bagaimana di sana untuk kekasih-kekasihnya Tuhan ini? Lanjut. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Ya. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Ya, terus. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Haleluya. Terus. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, Ya. laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Kemana? Kemuliaan itu kemana? Kemana? Ya, diulang lagi, baca lagi. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam. Coba tunjuk nih. Tunjuk. Nih, semua, jangan sampai kelewatan berkat. Rumah ini, bait suci ini akan dipenuhi kemuliaan hadirat Allah. Amin. Yes, 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 yes. Lanjut. Ayat 8. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Lanjut. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Di mana? Di tempat ini. Tunjuk di mana? Di tempat ini.
saudara, akan terjadi, saudara. Amin. Kalau saudara tidak nunjuk dirimu, tempatmu, hatimu itu bait Allah, saudara rugi sendiri. Saudara yakin diri kita bait Allah? Akan dipenuhi damai sejahtera dari tempat maha tinggi. Firman Tuhan semesta alam yang akan melakukan. Dia hidup. Dia ada di sini. Haleluya. Haleluya. Dia itu dahsyat. Tidak usah dibaca semua ayatnya ya. Sekarang masuk yang ketiga aja. Cepat selesai ya. Cepat selesai. Haleluya. Bait Allah itu harus ada aktivitasnya. Ada berapa benda di bait Allah? Jangan lupa halaman sumber kekuatan di situ, misbah korban bakaran, bejana pembasuhan, pintu kemah, meja roti sajian, pelita emas, misbah dupa. Harus ada aktivitas di sana. Aktivitasnya bagaimana? Sembahlah dia, sanjung dia, tinggikan dia, muliakan dia. Masing-masing ini kan mendapatkan petunjuk untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 91 kita akan baca ayat 1 mulai. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Duduknya itu bukan duduk ngobrol, main HP, game-gamean, bukan duduk sambil ngerokok, minum minuman keras, bukan tertawa ini dan itu. Halo, halo, bertobat, bertobat. Sebagai bait suci, bertobat, bertobat. Siap? Siap bertobat? Bertobat itu fasilitasnya sudah disediakan. Bukan kekuatan daging lagi, tetapi kasih karunia Bapa surgawi. Anak yang tunggal dia berikan, digantung di kayu salib, tanpa sehelai benang pun yang menutup auratnya. Betul-betul dipermalukan. Saat dia dicaci maki, dia diam. Tapi diamnya itu diam, tidak mengancam. Tidak tahu ya kamu bahwa aku sangat mengasihi kamu. Dia bicara seperti itu. Dia menyerahkan, Bapa, kuserahkan semuanya kepadamu. Diserahkan. Ini duduknya itu dalam hadirat Tuhan. Ini supaya keberuntungan itu turun seperti ini. Nah, kemarin itu sudah dijelaskan kemarin sama malaikat Sansor tadi malam ya. Dijelaskan dibawa ke padang gurun. Padang gurunnya Matius pasal 4. Tugasnya yang berpuasa yang ditunjuk Pak Pendeta Bagio Rinekso. Iya kan? Terus Pak Samuel Hia. Siapa lagi? Pak Rosman. Saya hampir tidak kelihatan. Saya bilang dalam hati aman, aman. Tapi sekalipun tidak disuruh saya mesti puasa. Ternyata saya juga disebut Pak Paulus Wakiman, jatahnya puasa. Pak Ditiro, Bunda, silakan melipat gandakan urapan. Ayo kita saling topang menopang. Puasanya ini untuk bersama-sama. Itu orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi. Untuk siapa? Untuk keluarga, untuk tubuh Kristus, untuk Ratu Ngiras Imam Saudara. Kalau Romo itu ngadakan acara, bukan cuma di sini, di luar negeri ada, di berbagai tempat biasanya bersamaan. Malaikat Sang Surya sekarang
Ada acara di berbagai tempat. Ini salah satunya ini. Tapi motor penggeraknya ini dari sumber penerima kitab wahyu. Saksi hidup penerima kitab wahyu. Bunda Tribrata sebagai istrinya. Jadi kalau ada bilang, aku menerima pewahyuan, pembukaan rahasia kitab wahyu. Puasanya berapa hari? Romo Tribrata itu puasanya yang saya dengar kesaksian itu 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Itu 2 kali. Yang kedua kalinya kelihatannya ya kedua kalinya terima pewahyuan sih, ya bundanya. Atau bagaimana saya tidak tahu. Yang saya tahu beliau itu di puncaknya 40 hari itu beliau mendapatkan petunjuk. Petunjuknya bukan dalam daging ini, di dalam jiwa dan roh beliau. Jadi kalau saya mengharapkan malaikat sang surya yang khotbah, saya mengharapkan dari rumah itu berdoa. Jadi saya harapkan biar beliau aja nanti datang. Ya puji Tuhan datang, tapi saat ini ada di sini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini kita perhatikan supaya kita sisa waktu yang di sini kita bisa gunakan sebaik-baiknya. Lanjut. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, Ya. dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Ya. terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ratu Ngirasiman dalam perlindungan. Amin. Ya terus. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Haleluya. Terus. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi malaikatnya ini diperintah untuk menjaga kita, keluarga kita, dijaga, dilindungi. Ratu Ngirasiman dijaga, dilindungi, dipelihara. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, orang yang suka menyembah Tuhan, hatinya itu melekat dengan kekasih surgawi. Amin. Amin. Ayo duduk dalam naungan yang maha tinggi, berdoa, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hatinya itu melekat kepada Dia. Aku akan meluputkan dia, diluputkan dari segala mara bahaya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Oh haleluya. Bila ia berseru kepadaku, siapa itu? Ratu Ngirasiman. Siapa itu? Bait Suci. Bapak Adonai akan menjawab. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Hei! Haleluya. Terus. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dalam kesesakan, dalam kesukaran besar. Dia akan memelihara kita. Dia akan memelihara kita. Dia akan memelihara kita. Haleluya. Ini pembekalan dari hari pertama, hari ini. Harus bisa kades. Saudara yakin firman dan Roh Kudus itu hidup yang akan memelihara kita. Haleluya. Dia pencipta alam.
bukan iblis yang menciptakan. Dia yang menguasai seluruh alam semesta. Kerajaan surga dia punya. Oh, haleluya. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila Ratu Ngiras Iman berseru, Bapak Adonai menjawab, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anakku diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, usahaku diberkati Tuhan. Silakan saudara terapkan. Tadi saya sudah kesaksian, bangun tidur itu, ini erek, ngerti erek? Suaranya tidak keluar, terus batuk, ini flu. Saya bangkit dari ruang itu, ruang doa. Kita akan melayani. Yuk, semangat. Nah, diperintahkanlah ini. Jaringan otak ini memerintahkan seluruh organ tubuh. Ayo semangat, semangat, semangat. Nah, ternyata hilang itu rasa dingin, rasa greget-greget, hilang. Jadi yang sakit-sakit katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, paru-paruku sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ginjalku sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakiku sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh organ tubuhku sehat. Mata sehat. Saya berdoa untuk anak Mada. Suatu saat dia akan lari, berlompat memuji Tuhan. Amin. Firman dan Roh Kudus yang akan melakukan. Haleluya. Haleluya. Itu anak yang usia sudah 2 tahun, pertumbuhannya kurang bagus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa pilur-pilur Tuhan Yesus Kristus, anak itu sehat. Anak itu sehat. Kedua orang tuanya diberkati Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, kesukaran besar. Kita ini orang beruntung, saudara. Anak-anak muda, mana ini? Anak-anak muda, kalian itu beruntung. Belum ke sana. Ini akhir tahun 2025. Saudara diberitahu. Jadi nanti kalau ada bisik-bisik, kowe, kamu masih ibadah tempatnya Cokraminoto, masih ngapain sih? Nggak usah nantang. Masih puji Tuhan, aku diberi kekuatan. Aku diberkati. Loh bagaimana? Sekarang aku punya rumah sendiri. Mobilku sarangan 4 untuk disewakan 2, untuk pribadi 1. Yang benar. Itu lihat aja di rumah saya. Dalam nama Tuhan Yesus terjadilah. Yang menangkap firman ini sudah diberkati. Hamas. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Panjang umur, dikenyangkan, dipelihara. Panjang umur dipelihara. Haleluya. Haleluya. Suaimirah. Sekarang masuk yang ketiga, saudara. Hidup rukun. Mazmur pasal 133. Ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana? Ke tempat orang yang rukun. Tuhan perintahkan berkat. Dari mana berkat? Dari surga, pakai tangan-tangan orang-orang kudus. Tidak menutup kemungkinan burung gagak pun dipakai Tuhan untuk memelihara Elia. Saudara juga akan diberkati.
melalui orang-orang yang belum percaya pada Kristus. Amin. 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 Terjadi. Wah, Mas Nathan percaya. Sekarang Pak Nathan punya anak 2. Yang laki-laki itu akan dipakai Tuhan. Yang nomor 2 tidak kalah, juga dipakai. Sebab itu bapak ibunya juga semakin dipakai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini bicara kepada Nathan. Haleluya, Tan. Nathan diberkati. Nathan diberkati. Mada diberkati. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Glory Mahayang Pulumanati. Untuk rukun itu harganya dan nilai darah Kristus. Dalam Matius pasal 18 ayat 18 sampai 20. Coba dibaca. Gusti Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Mahayang apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, Yesus. dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita lebih dari 2-3 orang. Bapak Adonai ada di sini. Para nabi, para rasul ada di sini. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia memperhatikan kita. Dia sangat memperhatikan kita. Di saat saudara menjerit, sampai tidak bisa berkata-kata. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26. Roh Kudus membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa akal saudara. Roh Kudus menopang saudara. Dia tahu kalau dia bergumul untuk anaknya. Seorang ibu yang bergumul untuk buah nikahnya. Dia maha tahu. Dia mendengarkan doamu. Sebelum engkau mengutarakan, Bapak Adonai, dia sudah mengerti. Kalau engkau utarakan dalam doa, dia akan menjawab. Dia akan menjawab. Oh, haleluya, dahsyatnya percikan darahmu. Semuanya bangkit beri. Nyanyikan pujian dahsyatnya percikan darahmu yang menjadi sumber kekuatan kita. Untuk kita menjadi baik sucinya. Untuk kita yakin akan firman dan Roh Kudusnya. Untuk kita hidup rukun. Sinar alamat sangku.